kita mungkin biasa ngelihat pisang Cavendish kok cantik banget gitu, warnanya kuning gitu Iya, ya. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Ya pemirsa, selama ini ketika kita berbicara soal ketahanan pangan, mungkin fokus kita dominan tertuju pada beras, jagung, ataupun kedelai. Padahal ada satu komoditas yang ini mungkin dekat dengan kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, tetapi potensinya kerap kali terlewatkan, yaitu ya pisang. Nah, dalam sehari-hari mungkin pisang dapat kita temui dengan berbagai bentuk dan juga olahan. Bisa langsung dimakan, diubah menjadi gorengan, kemudian diolah dengan berbagai bentuk cemilan dan juga produk lainnya. Tapi pisang itu masih sering dilewatkan padahal potensinya dan juga pasarnya itu sangat luas. Namun di balik ini tidak dapat dipungkiri bahwa petani khususnya di Indonesia pemirsa masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya adalah tidak dapat memenuhi kualitas bibit yang tidak seragam, kemudian serangan penyakit, kemudian susahnya atau sulitnya untuk memenuhi standar pasar itu sendiri. Dan tentunya tantangan inilah yang membuat potensi pisang ini kemudian belum bisa dimaksimalkan, belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh petani khususnya di Indonesia. Yang pastinya di titik inilah inovasi sangat dibutuhkan. Dan Unhas sendiri itu telah hadir dengan menghadirkan pendekatan berbasis sains yang tentunya membuat tanaman lebih produktif, kemudian tahan dari penyakit dan pastinya memberi nilai tambah khususnya bagi petani. Nah, di episode kali ini kita akan membahas soal pengembangan pisang Cavendish, salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Unhas. Dan telah bergabung bersama saya di sini salah satu tim peneliti oleh pisang Cavendish dan juga aktif berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ada Profesor Dr. Tuti Kuswinanti, MSc. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Gimana Mas Zul. kabarnya, Prof? Baik, Baik. alhamdulillah. Nah, berbicara mungkin ini ya, Prof, kalau Unhas pasti selalu menghadirkan yang namanya inovasi, ya, Prof Betul ya. sekali. Salah satunya ada pisang Cavendish. Hmm. Nah, kalau boleh tahu, Prof, ini latar belakangnya atau mungkin ada cerita Mm-mm. kenapa inovasi pisang Cavendish ini bisa hadir di Ya, Unhas, Prof? terima kasih, Mas Mm-mm. Zul ya. Jadi kalau berbicara tentang pisang itu kita Mm-mm. pasti berbicara tentang buah yang paling digemari oleh Iya. masyarakat. Mm-mm. Kalau kita lihat dari data BPS, Mm-mm. ya, jenis buah apa yang paling banyak dikonsumsi? Ternyata nomor satu itu Pisang. pisang, ya. Jadi tidak hanya orang tua, remaja, Iya. tapi bayi pun juga Mm-mm. pasti senang Iya, akan betul. pisang. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi produksi di Mm-mm. Indonesia, pisang itu menempati urutan pertama dari sisi produksi. Nah, pasar ini juga saya kira sangat terbuka luas saat ini, terutama untuk pisang Cavendish ya. Jadi permintaan domestik maupun untuk ekspor itu sangat besar sekali. Sehingga di sini tentunya ini bagi Unhas sebagai suatu peluang Iya. untuk bagaimana kita bisa masuk ke Mm-mm. pasar domestik maupun ke pasar ekspor. Ya, seperti itu. Jadi kami melakukan proses inovasi ini sudah lama, jadi Iya. sejak tahun 2012 kami Mm-mm. sudah ada beberapa paten yang menyertai dalam proses pengembangan pisang Cavendish ini. Jadi yang pertama itu misalnya paten untuk bagaimana menginduksi ketahanan pisang Iya. secara kultur jaringan. Nah, ini tentunya nantinya akan menjadikan bibit yang akan ditanam di lapangan itu Mm-mm. menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Mm. Dan ini saya kira tantangan memang. Kenapa orang mencari bibit yang berkualitas? Iya, iya. Karena itu sulit sekali. Jadi selama ini kalau kita lihat dari petani kan nanamnya itu mungkin dari anakan, dari bonggol. Nah, ini kita nggak bisa menjamin bahwa yang ditanam nantinya itu betul-betul bebas dari penyakit. Iya, iya. Mungkin kadang-kadang ya petani ngelihat di pertanaman induknya itu sakit tapi anakannya itu masih sehat. Mm-mm. Nah, kemudian ngambil anakannya, kemudian itu kemudian ditanam di lapangan, ternyata menjadi sumber inokulum Iya. untuk pertanaman yang masih sehat. Sehingga saya kira ini penting untuk kami. Jadi tidak hanya dari sisi penyediaan bibitnya itu sendiri, tetapi juga bagaimana kami menangani masalah
di dalam pengendalian penyakit yang ada pada pisang. Seperti itu. Berarti problem yang ingin dipecahkan melalui inovasi pisang Cavendish ini tadi itu memang untuk menghadirkan yang namanya kualitas bibit yang lebih unggul, kemudian lebih tahan daripada penyakit, ya Prof ya. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara penyakit ya pada pisang itu ada 2 penyakit yang utama. Yang pertama itu penyakit layu disebabkan oleh Fusarium oxysporum, Forma specialis cubens, namanya panjang banget. Jadi Forma specialis itu berarti dia spesialisnya pada pisang. Nah kemudian ada lagi TR4, itu ada ras-rasnya lagi, ada ras 1, ras 2, ras 3, ras 4. Nah ras 4 ini ternyata sangat virulen, sangat ganas karena bisa menyerang semua jenis pisang. Genom pisang itu ada macam-macam, dia bisa serang semua. Jadi sangat sulit. Kalau sudah ada di lapangan, kita pasti akan mengalami kesulitan untuk bisa mengendalikan. Nah, yang kedua ada lagi penyakit pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini kalau kita pernah dengar ya, penyakit darah pada pisang. Nah, kelihatannya dari luar buahnya normal, tapi begitu dibuka, diiris, oh ini kayak ada lendirnya keras, nggak bisa dikonsumsi. Jadi ini sangat juga berbahaya untuk proses pengembangan pisang. Nah ini yang kita tangani. Jadi kami juga sudah mengembangkan inovasi. Jadi kita sudah punya paten untuk itu. Bagaimana mengembangkan pisang yang tahan terhadap 2 jenis penyakit ini. Ya. Oke, berarti bisa diketahui kalau keunggulan daripada pisang Cavendish itu tadi itu Prof, yang bisa tahan dari 2 penyakit pada pisang itu tadi ya Prof ya. Jadi kalau mungkin kita beli yang biasa itu kan ya bibitnya perbanyakan hasil kultur, tetapi belum divaksinasi. Jadi nggak hanya manusia sebetulnya yang bisa divaksin, tanaman juga bisa divaksin. Jadi kami di sini tadi di lab itu kan secara kultur berarti sudah bebas, dijamin bebas penyakit karena indukannya itu sudah di screening, kemudian dicek apakah tidak mengandung patogen. Jadi kami menggunakan juga metode molekuler untuk itu. Jadi betul-betul walaupun nggak bergejala tapi bisa dideteksi. Nah itu keunggulan pertama. Yang kedua adalah bahwa nanti setelah proses aklimatisasi itu kami tambahin lagi nih proses perlindungannya dengan menambahkan suatu produk namanya Mycofluor. Jadi ada mycorrhizanya, ada bakteri Pseudomonas fluorescens. Sehingga sebelum ditanam di perakarannya itu udah dilindungi oleh pasukan-pasukan khusus yang bisa menghambat penyakit yang ada nanti di lapangan. Nah, oke Prof, dengan keunggulan yang mungkin cukup bagus dari pisang Cavendish itu sendiri, sosialisasinya sejauh ini mungkin Prof juga berperan turun ke lapangan, ke masyarakat, itu kemana saja? Jadi kalau untuk sosialisasi ke lapangan, saya kira saat ini kan baik Kemendikti itu banyak sekali skim-skim penelitian. Ya, itu kita juga mendapatkan beberapa skim, ada Kedereka, ada PKM, kemudian PPUPIK dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini pisang Cavendish yang dikembangkan ini sudah ada di Manado, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian juga ke Ambon. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa kabupaten. Jadi kami sudah melakukan distribusi gitu ya ke kelompok-kelompok tani di Pinrang, kemudian ada di Goa dan juga di Maros. Tapi ke depan tentunya kami ingin lebih ini lagi ya, lebih luas lagi tentunya. Kami berharap bisa bermitra dengan beberapa mitra industri dan saat ini juga sedang dalam tahap penjajakan. Kami sedang kemarin itu ada pertemuan dengan pihak industri yang berminat untuk menanam dalam luasan 50 hektar. Jadi saya kira ini suatu peluang yang sangat baik. Oke, berbicara soal 50 hektar tadi Prof, apakah ada memang kriteria lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan pisang Cavendish ini agar pertumbuhannya mungkin lebih optimal Prof? Iya, saya kira itu paling penting itu memang pemilihan lahan. Jadi faktor pertama yang paling menentukan adalah kita mesti tahu historinya. Jadi apakah lahan ini pernah ditanami pisang? Kalau udah pernah ditanami pisang misalnya, pernah nggak ada penyakitnya? Nah itu dia. Kalau sudah ada penyakitnya berarti kita mesti nyari yang lain. Kenapa? Karena si patogen penyebab penyakit pada pisang ini itu bisa bertahan di dalam tanah sampai 20 tahun lamanya. Jadi biasanya industri besar pun angkat tangan kalau udah ada 2 penyakit ini. Jadi pindah lagi tempat.
Jadi itu yang pertama, pemilihan lahan yang bebas dari penyakit ini. Kemudian yang kedua tentunya dari sisi sifat fisik, sifat kimia, pH tanah itu juga sangat menentukan. Kemudian juga elevasi, ya. Jadi nggak boleh juga kita nanam pisang misalnya pada elevasi yang terlalu miring gitu ya. Kan akar pisang ini serabut Iya, gitu iya. ya. Kemudian juga ketersediaan air karena pada fase-fase awal pisang Cavendish ini membutuhkan penanganan atau jumlah air yang cukup untuk pertumbuhan yang maksimal. Oke, tapi kalau lahannya memang yang lahan kosong belum pernah disentuh itu bagus juga, Prof. Bisa juga. Jadi kita kemarin misalnya ya sebagai contoh membantu perusahaan CAP itu untuk feasibility study. Iya. Jadi untuk melihat kesesuaian lahannya. Jadi area yang nggak pernah ditanami pisang, nah itu kita cek semuanya bagaimana struktur tanahnya, kemudian bagaimana pH-nya dan lain sebagainya, dan ternyata kemudian bisa ditanami untuk pisang Cavendish. Berarti bukan cuma dari segi keunggulan dari bibitnya ya, Prof, ya, tapi harus dilihat juga dari tanahnya juga ya, Prof, kan Betul. jadi. Jadi banyak faktor ya Iya, yang iya. mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya pisang Cavendish. Jadi tadi kalau dari lahannya udah oke, bibitnya oke, tentunya pemeliharaan juga tidak kalah penting. Jadi untuk pemeliharaan pisang Cavendish itu kita mulai misalnya dari pemupukan pada lubang tanam. Itu udah diberi dengan kompos, bahan organik, kemudian nanti ditambahkan dengan mikroba trichoderma, itu ada kami kembangkan. Itu dibiarkan dulu selama kurang lebih 1-2 minggu. Setelah itu baru ditanami. Nah, pemupukan juga penting. Jadi pemupukan baik yang sintetik maupun yang organik ini juga kita lakukan tiap 3 bulan itu harus ada pemupukan yang seimbang, ada N, P, K, dan juga mikronutrien kalau misalnya dalam analisa ternyata tanah tersebut kurang dari sisi mikronutrien. Berarti dalam penanamannya sendiri, Prof, dilakukan di waktu-waktu tertentu juga, ya, melihat musim-musim juga, atau gimana, Prof? Iya, jadi kalau dari pengalaman kami itu yang paling baik adalah pada saat awal musim hujan. Jadi mulai Oktober, November itu paling baik. Kalau yang sekarang Januari mungkin terlalu ini ya. Jadi paling bagusnya sih awal musim hujan. Nah, kalau soal berbicara penyiapan bibitnya, Prof, apakah ada tahapan-tahapan penting yang memang perlu diperhatikan, Prof, atau gimana? Iya. Kalau kita berbicara penyiapan bibit, ini kan kita dari kultur jaringan, ya. Jadi yang pertama itu nyari indukan yang betul-betul bebas dari penyakit. Nah, kita lakukan screening secara visual, kemudian juga menggunakan tadi metode PCR, jadi pakai molekular, karena banyak patogen misalnya nggak kelihatan, nggak bisa hidup di media biakan, sehingga sulit untuk dideteksi. Sehingga kita pakai metode PCR. Kalau itu sudah lolos seleksi, baru kita kembangkan di kultur. Nah, pada saat di kultur itu ada tahapannya juga, pertunasan, kemudian pengakaran, kemudian nanti kalau sudah bagus, baru kita tahap aklimatisasi. Nah, tahap aklimatisasi itu artinya bahwa tanaman kan selama di kultur itu mendapatkan suatu kondisi yang sangat optimal gitu ya. Medianya cukup, temperatur diatur, cahaya dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba harus dibawa ke lapangan. Nah, tentunya dia butuh suatu proses adaptasi. Nah, ini merupakan suatu tahap yang sangat krusial. Jadi kita melakukan proses adaptasi itu dengan menanam planlet hasil kultur ini pada media semi steril istilahnya. Jadi kita pakai arang sekam, kita pakai pot tray, kemudian nanti di bawahnya ada pengairan yang cukup, kemudian disungkup juga supaya pertumbuhannya optimal. Nah, ini butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Setelah dia kelihatannya sudah bagus, figurnya udah bagus, baru kita pindahkan ke bedengan. Jadi kalau di Unhas sendiri ada fasilitas nursery, ya. Nah, itu ada bedengan yang sangat panjang, itu bisa memuat sampai ribuan bibit pisang. Nah, itu kami lakukan lagi namanya tadi imunisasi menggunakan mikroba endofit
artinya bisa hidup pada jaringan tanaman. Nah, kalau sudah melewati itu kurang lebih 1 bulan, pindah lagi ke polybag. Polybag di inkubasi lagi 1 bulan, kemudian siap untuk didistribusikan. Jadi saya kira proses penyiapan dan seleksi itu sangat ketat kalau untuk pisang Cavendish ini, karena kan kita tahu bahwa untuk pasar komersil maupun apalagi kalau ekspor syaratnya berat sekali, sehingga ini harus betul-betul kita patuhi dari awal. Berarti benar-benar seketat itu ya Prof ya? Betul. Oke. Nah tapi kalau berbicara soal tanaman, mungkin jarak tanamnya, kemudian juga teknik penanamannya pasti ada setiap tanaman itu. Nah kalau di pisang Cavendish itu seperti apa yang dianjurkan agar produksinya optimal, kemudian juga bisa menekan resiko penyakit, Prof? Iya, jadi tanaman itu, tiap tanaman kan punya jarak tanam tertentu. Kalau untuk pisang Cavendish, tergantung tujuannya. Kita pengen yang nantinya itu ukurannya premium misalnya. Nah tentunya jarak tanamnya lebih longgar, bisa 3 kali 2,5 ataukah 2,5 kali 2,5. Tapi kalau yang umum itu misalnya 2 kali 2,5. Sehingga dalam 1 hektar itu kita punya populasi kurang lebih 2.000 tanaman. Nah dengan jarak tanam seperti ini tentunya lingkungan mikro itu terjaga sirkulasinya. Anakannya juga kita nggak boleh biarkan. Jadi nggak boleh misalnya anakannya sampai 5 sampai 6 karena nanti supaya banyak, nggak bisa. Jadi kita maksimal itu membatasi anakan itu hanya 2 dengan umur yang berbeda. Kenapa demikian? Karena nantinya pada saat ini sudah panen itu bisa udah tumbuh lagi yang satu. Nanti panen lagi udah tumbuh lagi yang satu, sehingga dari 1 bibit yang awal tadi itu bisa dipakai sampai 3 kali. Setelah itu harus ganti lagi. Makanya cukup sampai 3 kali ya Prof? 3 sampai 5 kali lah kira-kira, tapi tergantung kondisi. Kalau misalnya tetap sehat, oke, bisa sampai 5 kali, tapi kalau lebih dari itu kayaknya mesti diganti, karena kan di lapangan kondisi itu pasti ada patogen, ada itu pasti sudah terjadi akumulasi. Berarti pemakaiannya tergantung dari kondisi juga ya Prof ya? Oke, menarik ya Prof ya. Nah tentunya kita akan lanjut Prof dengan bagaimana sebenarnya fase pertumbuhan daripada pisang Cavendish ini, tapi pemirsa kita jeda berikut. Ya pemirsa, masih bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unhas Speak Up. Tentunya bersama narasumber kali ini ada Profesor Dr. Tuti Kuswinati. Prof, masih semangat Prof? Masih semangat. Masih semangat. Insya Allah. Iya. Nah Prof, berbicara tadi soal pisang Cavendish, inovasi yang dihadirkan Unhas ya Prof ya. Kalau boleh tahu, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi boleh lebih ini lagi Prof, soal fase pertumbuhannya mulai dari pola perawatannya itu seperti apa dari pisang Cavendish ini Prof? Baik, jadi pisang Cavendish ini umurnya itu sampai dia berbuah 10 sampai 12 bulan.
Ya. Ya, jadi kan kita tadi dari kultur, kemudian sampai diaklimatisasi, sampai bibit yang siap tanam, itu kurang lebih butuh waktu 4 bulan. Setelah itu ditanam, butuh waktu 10 sampai 12 bulan sampai dia dipanen. Nah, pada saat umur 3 bulan, kita berikan dia pupuk yang tadi, pupuk N, P, atau K. Tapi di sini kami menyarankan ya kepada petani untuk bisa mengurangi pupuk yang sintetik itu, karena kami juga ada produk yang sifatnya berbasis mikroba. Jadi kita ada beberapa produk yang dari dari bakteri, dari cendawan yang punya fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pisang, juga bisa memperbaiki tingkat kesehatannya. Jadi pisang itu memang membutuhkan tingkat perawatan yang sangat intensif gitu ya. Sehingga kalau ditanya berapa tuh modal untuk menanam pisang Cavendish ini. Jadi 1 hektar itu kurang lebih 100 jutaan, 105 jutaan. Itu mulai dari penyiapan lahan, kemudian transport bibit tadi ya, kemudian perawatannya. Nah, yang mahal itu juga adalah saat pasca panen. Karena pisang ini kalau misalnya akan dijual ke industri, apalagi untuk ekspor, itu kan syaratnya betul-betul harus sempurna secara visual. Nggak boleh ada misalnya dari buah pisang itu ada tusukan-tusukan bekas serangga gitu ya. Jadi pada saat sudah membentuk jantung gitu ya, itu udah dibungkus. Jadi ada namanya plastik cover untuk buah, untuk tandan pisang, itu sudah dipasang supaya menghalangi hama-hama atau serangga-serangga itu untuk datang ke situ. Kemudian juga pada saat pembentukan sisir yang terakhir, nah jantungnya itu harus dipotong. Kenapa demikian? Karena kita berharap bahwa nutrisi yang kita berikan itu nantinya itu langsung ke buahnya untuk pembentukan pembesaran buah, sehingga nanti hasilnya tentunya bisa optimal. Nah, kalau sudah kematangan buahnya kurang lebih 70 sampai 80%, nah ini kemudian bisa dipanen. Mungkin Masul pernah lihat tuh ya di video-video ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu kalau lagi panen pisang Cavendish itu ada semacam rel ya di pertanaman, kemudian tandan-tandan pisang itu disangkutkan di rel di jalan. Jadi dia jalan tidak menyentuh tanah sama sekali sampai ke packing house. Karena ini untuk menjamin bahwa pisang yang dipanen tadi tidak mengalami memar atau kalau di kita kan panen pisang tuh pakai tongkat gitu terus jatuh gedebuk gitu. Nah, ini sangat-sangat dihindari kalau untuk pisang Cavendish. Jadi pasca panennya ini juga harus betul-betul dijaga. Setelah sampai ke packing house, maka tandan tadi itu kemudian diambil sisir-sisirnya gitu ya, kemudian dicuci, dimandiin supaya bersih, kemudian nanti dikeringkan. Setelah itu baru dibungkus pakai memang khusus untuk ini ya, untuk pisang. Kemudian nanti ditaruh dalam dus-dus untuk kemudian disimpan pada suhu yang rendah. Nah, kita mungkin biasa melihat pisang Cavendish kok cantik banget gitu, warnanya kuning gitu ya. Nah, itu sebetulnya butuh suatu proses penyimpanan terlebih dahulu. Jadi harus ada penyimpanan pada suhu sekitar 15 sampai 17 derajat sehingga nanti perubahan warna itu menjadi kekuning, keemasan gitu. Kalau enggak ditaruh di suhu dingin, matang tapi tetap hijau seperti pisang Ambon. Ya. Berarti panennya masih hijau. Masih hijau ya, Prof ya. Nah, kalau boleh tahu soal bentuk dari pisang Cavendish ini, apakah sama dengan pisang umumnya atau gimana bentukannya, Prof? Ya. Jadi pisang Cavendish itu mirip-mirip sih dengan pisang Ambon, tapi tidak terlalu melekuk gitu ya. Jadi dia punya buah itu sedikit berisi begitu ya. Kemudian juga kalau di supermarket itu kan dijualnya nggak per sisir ya. Jadi per kilo. Jadi banyak yang mengatakan sih pisang Cavendish ini sebetulnya mengangkat derajat pisang secara umum. Karena kalau pisang biasa itu kan
dijualnya di pasar, di pinggir jalan. Tapi kalau Cavendish itu di supermarket, kemudian dijualnya nggak persisir tapi per kilo, sehingga ya Oke. itu tadi Karena mungkin dari segi harga juga ya, Prof ya. Oke. harganya sangat-sangat jauh berbeda dibanding pisang biasa. Berarti tadi prosesnya butuh waktu sampai 10 sampai 12 bulan ya, Prof ya. Belum lagi itu termasuk dari penyiapan bibitnya ya, Prof ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nilai jual dari pisang Cavendish ini dibandingkan dengan varietas pisang lainnya itu apa, Prof? Mendengar tadi beberapa keunggulan, kemudian prosesnya begitu berhati-hati yang dijelaskan tadi, Prof. Iya, baik. Jadi kalau kita di tingkat produsennya di tingkat petani itu dihargai 5.000 per kilo. Oke. Nah, satu pohon pisang Cavendish itu kurang lebih akan menghasilkan 30 kg karena satu tandan itu kalau yang optimal itu ya 8 sampai 12 sisir. Jadi itu ada 30 kilo. Sehingga kalau kita jual dengan harga dasar tadi 5.000 berarti satu pohon 5.000 dikali 30 150.000 kali 2.000 pohon sekitar 300 juta. Jadi kemudian tadi modalnya kurang lebih 100 juta. Berarti untungnya wow. Dapatlah 200 juta kira-kira per satu musim. Banyak ya, Prof ya. Tapi biasanya 1 kilo itu biasa dapat berapa buah? 1 buah atau Kalau 2? sudah di supermarket harganya 35.000. Oke. 30.000. Jadi tergantung dari ininya ya, dari grade-nya, ada yang grade A, grade B, grade C. Kalau yang besar tentunya mungkin 3 biji 1 kilo. Oke. Nah, mendengar tadi sosialisasinya mungkin yang sudah keluar dari Sulawesi Selatan, sejauh ini di Indomaret atau minimarket sudah ada, Prof juga? Kalau yang kita punya, karena ini kan masih dalam skala belum terlalu besar, Iya. jadi sementara menunggu proses panen. Ya, jadi kami inovasi yang kami kembangkan ini kan untuk komersialisasinya itu di 2 tahun terakhir ini, dan kerjasama dengan industri itu belum yang terlalu besar gitu ya, sehingga masih belum ada sih yang sampai panen karena masih dalam proses di pertanaman. Oke, tapi kalau berhasil, Insya Allah. untungnya Masya Allah ya, Prof ya. Oke. Boleh, Prof ya. Jadi kami berharap tentunya bahwa inovasi yang kami kembangkan ini tentunya bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, dan juga paling penting adalah bisa meningkatkan nilai ekonomi ataupun pendapatan petani. Oke, nah kalau berbicara soal petani tadi, Prof, apakah ada standar yang mereka harus penuhi agar pisang Cavendish ini itu bisa dapat masuk ke industri ataupun juga retail modern, Prof? Iya, jadi kalau untuk yang syarat masuk di retail modern itu sangat berat ya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah dari sisi visualnya, jadi bentuk, kebersihan, kemudian juga bebas dari hama dan penyakit. Kemudian juga yang paling penting adalah tidak mengandung residu pestisida. Jadi dia mesti memenuhi syarat minimum residu limit. Jadi ada syaratnya. Kemudian juga ada yang istilahnya HACP gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana produk pisang Cavendish ini betul-betul aman untuk dikonsumsi, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan. Kalau sudah lolos yang dari itu, maka tentunya bisa masuk ke pasar komersil. Oke, kita mendengar tadi, Prof, ini mungkin dengan inovasi pisang Cavendish yang didirikan Unhas, yang khususnya di Sulawesi Selatan, mungkin sudah tersebar di beberapa kabupaten, artinya ini juga bekerja sama atau dapat dorongan dengan Pemda setempat atau gimana, Prof? Iya, jadi beberapa kerjasama kami memang dengan Pemda. Jadi kita misalnya itu sudah ada kerjasama dengan Pemda Pindrang untuk pengembangan ini, kemudian juga di daerah Maros itu kita ada juga, kemudian di daerah Goa. Jadi itu sudah ada kerjasama. Nah, selain daripada itu juga dari penelitian. Kalau industri ini kami sedang dalam proses penjajakan. Karena kan kalau dengan industri itu tidak
semudah itu gitu Iya, iya, ya. betul-betul. Mereka mesti tahu betul ini gimana nih, apakah tersedia dalam jumlah besar, karena dengan industri berarti kita harus siap baik dalam jumlah maupun kontinuitas. Jadi saya kira kita berterima kasih sekali bahwa Unhas menyediakan fasilitas untuk penyediaan bibit itu dalam jumlah yang besar. Oke, mungkin ada pesan dari Prof sendiri agar ya pastinya inovasi pisang Cavendish ini betul-betul menopang dan juga menopang ketahanan pangan dan juga menguatkan ekonomi khususnya para petani di Indonesia, Prof. Baik, jadi sebagai inovator tentunya saat yang paling membahagiakan itu adalah saat inovasi kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi kemudian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi inovasi tidak boleh hanya sampai di kampus menghasilkan publikasi, tapi juga bisa menjadi memberikan dampak gitu ya kepada masyarakat. Dan tentunya kerjasama antara kampus, kemudian industri dan juga pemerintah ini sangat kita butuhkan, sehingga nanti apa yang dihasilkan oleh kampus bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk semuanya. Saya kira demikian. Oke, Prof. Tentunya pemirsa dari perbincangan kami bersama dengan Prof. Tuti, ya Prof ya, kita dapat lihat bahwa inovasi pisang Cavendish yang dihadirkan Unhas ini bukan cuma soal hasil, tapi bagaimana ia menghadirkan produk yang lebih sehat, tahan dari penyakit yang pastinya juga kuat dengan akan bersaing dengan di dunia industri ya Prof ya. Dan tentunya seperti yang dikatakan Prof Tuti bahwa kolaborasi mulai dari kampus, industri hingga dari pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan yang pastinya ketahanan pangan yang lebih positif di Indonesia ya Prof ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Prof Tuti atas kesempatannya sudah hadir di program Speak Up berbagi cerita perspektif soal pisang Cavendish, dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV, Unhas Speak Up yang setia menyaksikan program Unhas Speak Up. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.